Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini bersama dengan saya, Daniel P. Hutagal, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah hari ini bejana hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang membawa kita masuk ke dalam sebuah kehidupan kerohanian yang lebih lagi untuk mengenal Allah di dalam Kristus Yesus lewat kebenaran firman-Nya. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, hari ini kami siap untuk mendengarkan Engkau berfirman. Biarlah firman yang sebentar kami akan renungkan sungguh bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Dari Amsal 20 ayat yang ke-6. Sudah dapat? Nah, kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita semua. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ini sebuah pertanyaan yang diajukan oleh penulis kitab Amsal. Siapa saudaraku? Ya, Raja Salomo. Raja Salomo menyampaikan ini dalam bentuk pertanyaan. Nah, kenapa? Ini menjadi sebuah pertanyaan juga bagi kita. Dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Nah, kalau dikatakan banyak orang yang menyebut dirinya, ini adalah sebuah pengakuan yang sepihak. Artinya, kita bisa berkata kita baik, kita bisa berkata kita setia, tetapi ini belumlah sesuatu yang teruji. Karena ujian dari kesetiaan, ujian dari kehidupan kita yang kita katakan baik, itu akan dilihat dan dinilai oleh orang lain. Karena kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, banyak ditulis tentang orang-orang, tentang tokoh yang kehidupannya sudah teruji, sehingga itu menjadi contoh, teladan bagi kita. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan menyampaikan kepada kita, siapakah yang menemukannya? Yaitu siapa yang menemukan orang yang setia. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah saya, Dicari Orang yang Setia. Saudaraku, mari sedikit saya membawa kita untuk melihat, untuk memperhatikan, pernahkah kita menonton film-film seperti film cowboy yang ramai, yang marak di masa lampau? Nah, sering di sana kita melihat ditempelkan di dinding, ditempelkan di tempat-tempat tertentu. Di sana dituliskan wanted. Wanted berarti dicari. Yang dicari biasanya adalah orang-orang yang melakukan tindak kejahatan kriminal, yang meresahkan masyarakat, yang sudah melakukan banyak tindak kejahatan, dan polisi atau polisi desa, mereka menempelkan itu dan mencari. Dan bahkan di sana dibuat sebuah seperti sayembara. Siapa yang bisa menemukannya, siapa yang bisa menangkapnya, akan mendapatkan hadiah. Nah, hari ini saudaraku, sebuah pertanyaan dari kebenaran firman Tuhan. Orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah, pertanyaan, yang mencari orang yang setia itu sebenarnya siapa? Kalau kita perhatikan, ada dua pihak yang mencari orang-orang yang setia. Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah Tuhan Allah itu sendiri. Kenapa Tuhan mencari orang yang setia? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Kita melihat kesetiaan ini sudah sangat jarang. Boleh dikatakan langka. Kenapa langka?
Kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, kejadian-kejadian yang dicatat di dalam Alkitab, seperti bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka adalah orang-orang yang berubah setia, mengalami kebaikan Allah, mengalami perlindungan Allah, keajaiban-keajaiban kasih karunia-Nya, pembebasan dari perbudakan, tetapi tetap tegar tengkuk. Dan seringkali mereka melukai hati Allah dengan cara mereka menyembah Allah-Allah lain, menyembah patung-patung, berhala-berhala yang sungguh menjadi kekejian di hati Allah. Ketika mereka terdesak, seperti yang dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim, raja-raja, di sana kita melihat mereka datang merendahkan diri, kemudian mereka bertobat. Habis itu, setelah mereka merasa aman, kembali mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, hal ini menjadi sesuatu bukti betapa langkanya, betapa sulitnya menemukan orang-orang yang setia. Baik itu sebagai sebuah kelompok seperti bangsa, juga pribadi-pribadi. Kita melihat banyak catatan yang menunjukkan persahabatan yang dikhianati bukan hanya orang-orang yang mengkhianati Allah, tetapi di dalam sebuah hubungan pun terjadi ketidaksetiaan. Saudaraku, sebenarnya apa yang disebut dengan kesetiaan? Kesetiaan itu berpegang teguh, memiliki pendirian yang teguh akan janji, akan sesuatu yang sudah disampaikan. Komitmen. Kesetiaan juga berbicara tentang ketaatan, tentang sesuatu yang disebut sebagai dapat dipercaya. Nah, artinya kalau orang setia berarti orang yang dapat dipercaya. Orang yang setia adalah orang yang taat. Kalau kita berkata kita adalah setia, pertanyaannya, benarkah kita taat kepada firman Tuhan? Kalau kita berbuat baik, apakah perbuatan baik itu hanya sekali, dua kali setelah kita menemukan masalah, ada gesekan-gesekan, sesuatu yang sebenarnya tidak seperti yang kita inginkan, apakah kita tetap berbuat baik? Kesetiaan itu adalah sesuatu proses yang berlangsung seumur hidup. Nah, kita perhatikan bukan hanya di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru juga kita melihat ada orang-orang yang tidak setia. Bahkan Paulus menuliskan sudah banyak orang yang jauh dari Tuhan, tidak peduli, memberontak, suka berkhianat, dan banyak hal yang menunjukkan bahwa krisis orang-orang yang setia. Kita melihat pada zaman perjanjian baru, saya mencatat satu nama, saya bacakan bagi kita semua. Ada seorang yang disebutkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Perhatikan, Demas yang tadinya bersama dengan Paulus, tetapi ketika Paulus ada di dalam kesulitan dan bahkan di dalam proses diadili, kita tahu dia dipenjara, dan akhirnya bagaimana kehidupannya yang tidak mudah. Mengikut Tuhan banyak rintangan, banyak halangan, dan bahkan dia mengalami berbagai-bagai kesulitan di dalam hidup ini. Saya tidak tahu, tetapi di dalam Alkitab dicatat Demas meninggalkan Paulus. Nah, artinya saudaraku, di dalam kehidupan kita dicatat, di dalam pelayanan, di dalam kepengiringan kita kepada Kristus, ternyata tidak mudah menemukan orang-orang yang setia. Paulus yang setia ditinggalkan oleh Demas karena dia lebih mencintai dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata sudah mulai menggoda dan bahkan lebih menarik hatinya.
Biasanya orang-orang yang berubah setia, mereka adalah orang-orang yang ingin enaknya, ingin mendapat berkat, ingin mengalami kemajuan, tetapi tanpa mau membayar harga, tanpa mau bersusah payah, tanpa mau bertekun dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Inilah yang sesungguhnya yang menjadi problema, sehingga penulis kitab Amsal berkata, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi siapakah yang menemukan orang yang setia? Orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah, jadi saudaraku, kalau kita perhatikan, mari saya ingin membawa kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nah, kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang kesetiaan. Bersungguh hati itu artinya setia, tetap mengikuti, tetap taat kepada kebenaran firman Tuhan. Hatinya tertuju kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini dicatat di zaman Asa karena Asa berubah setia. Nah, hari ini kita melihat, jadi Tuhan mencari orang-orang yang setia, yang bersungguh hati. Untuk apa? Untuk dipakainya, untuk diberikannya kekuatan, sehingga orang-orang yang setia ini memancarkan kasih, kemuliaan Allah yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Dan lewat itulah orang-orang mengenal siapa Allah kita. Orang-orang mengenal siapa Kristus lewat kehidupan kita, lewat kesetiaan kita kepada Allah. Nah, yang kedua, mari kita perhatikan. Siapakah orang yang mencari orang yang setia? Bukan hanya Tuhan, tetapi mari kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Mazmur 101 ayat 6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Nah, ini adalah Mazmur dari Raja Daud. Raja Daud pun mencari orang yang setia. Orang yang setia untuk ada bersama-sama dengan dia di dalam pemerintahannya, di dalam rumahnya. Orang-orang yang bisa melayani dia. Jadi saudaraku, Tuhan mencari orang yang setia. Tetapi manusia, penguasa, raja seperti Daud mencari orang yang setia. Orang yang setia ini adalah orang-orang yang akan berguna, bermanfaat untuk membantu memperkokoh kerajaan, dan bukan hanya kerajaan secara manusia, tetapi juga kerajaan Allah. Kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah dibutuhkan orang-orang yang setia. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan ini berkata, banyak orang yang menyebut dirinya baik, tetapi siapakah yang menemukan orang yang setia? Orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah, saudaraku, saya rindu kita menjadi bagian dari orang-orang yang dicari Allah. Ketika Allah mencari orang yang setia, yang bersungguh hati, Dia mendapati kita salah satu dari orang tersebut. Seperti Raja Daud penguasa mencari orang yang setia, maka kita pun bagian dari orang yang setia itu. Perusahaan membutuhkan, pemerintahan membutuhkan orang-orang yang setia. Bisnis membutuhkan orang-orang yang setia. Di dalam banyak hal, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita, di dalam banyak aspek dibutuhkan, dicari orang-orang yang setia. Amin, saudaraku. Nah, hari ini saya rindu kita
merenungkan kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin kuat teguh di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan kebenaran firman-Mu dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang setia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, sampai di sini perjumpaan kita. Di episode yang akan datang, kita bertemu dan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.